Shalom, perkenalkan nama saya Rasdina Jessica Purba. Saya salah satu mahasiswi dari STT Paulus Medan, di mana saat ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Stephen Donel MTH atas kesempatan yang telah diberikan untuk menyampaikan sebuah materi dari mata kuliah Sejarah Gereja Umum, di mana pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai perkembangan gereja. Gereja yang berkembang itu setelah kisah para rasul, di mana para pengganti rasul-rasul yaitu para murid-murid mereka sendiri yang disebut sebagai The Apostolic Father, yang dimana ciri-ciri khas ibadah kekristenan itu pada awalnya umat Kristen beribadah ke sinagog untuk mengikuti ibadah sembahyang senja ataupun pelayanan kasih untuk memperingati perjamuan terakhir. Yang selanjutnya itu setelah umat Kristen mendapatkan larangan dari pihak Yahudi untuk ibadah di sinagog, mereka ibadah di tempat-tempat tersembunyi ataupun rumah, yang dimana mereka melakukan itu untuk perjamuan kudus diadakan pada hari Minggu pagi sebagai hari Tuhan. Perjamuan ucapan syukur ialah liturgi ilahi yang sekarang dilakukan banyak di gereja-gereja ortodoks, dan pada mula-mula orang Kristen tidak membuat gedung gereja, mereka hanya menggunakan apa yang mereka temui, dan pada masa penganiayaan mereka memakai itu yang namanya tempat-tempat tersembunyi ataupun katakombe dan tempat-tempat yang tidak diketahui oleh publik. Dari ciri khas ibadah Kristen ada juga yang dinamakan literatur Kristen, di mana Perjanjian Baru belum ditulis hingga akhir abad pertama Masehi, baik itu mulai dari tulisan pertama sampai dengan tulisan terakhir ataupun 1 Tesalonika sampai dengan Wahyu. Dan pada tahun 396 Konsili Kargo menetapkan kanon Perjanjian Baru sebanyak 27 kitab bersamaan dengan Perjanjian Lama, yaitu 49 kitab, yang dimana hingga kini dimiliki oleh gereja-gereja ortodoks. Setiap gereja memiliki ciri khas tertentu dalam tiap ibadahnya masing-masing, di mana ada yang dinamakan tradisi suci. Tradisi suci ini memiliki kualitas sebelum diterima sebagai ajaran gereja, yaitu harus memiliki keapostolikan, kekatolikan, dan keselarasan. Kekristenan juga menyebar dalam berbagai konflik, di mana ada yang dinamakan konflik internal. Konflik pertama berasal dari dalam gereja, datangnya dari Yudaisme berkenaan dengan penerimaan non-Yahudi dalam kekristenan. Konflik selanjutnya muncul ketika ada beberapa orang mencoba menggabungkan ajaran kekristenan dengan ajaran filsafat, sehingga muncul ajaran-ajaran sesat, dan di mana gereja memiliki cara untuk melawan ajaran-ajaran ini, yang dimana dinamakan cara mereka itu yaitu dengan suksesi rasuliah, pengakuan rasuliah, dan kanon Perjanjian Baru. Dan adapun konflik-konflik lain pada waktu itu ialah berkaitan dengan isu eskatologis. Ada beberapa contoh Bapak Apostolik ataupun yang sering disebut dengan Apostolic Father. Yang pertama itu yaitu ada Clement of Roman. Ini adalah uskup kota Roma pada tahun 92 sampai 101 Masehi. Pengajarannya yaitu mengenai suksesi rasuliah dan tanggung jawab umat untuk menghormati otoritas para uskup. Dan Bapak Apostolik yang kedua yaitu ada Ignatius of Antioch. Ini adalah uskup kota Antioch, yang dimana dia juga adalah murid Rasul Yohanes. Pengajarannya ialah tentang kewajiban orang percaya untuk menempatkan diri di bawah otoritas para uskup sebagai pihak yang berotoritas. Dan yang ketiga itu ada Polycarpus of Smyrna. Ini adalah uskup kota Smyrna dan dia juga adalah murid dari Rasul Yohanes. Di dalam semua itu juga ada penganiayaan yang dialami oleh umat Kristen, di mana kekristenan dikenal sebagai sekte Yahudi, yang dimana Yudaisme adalah agama yang diakui
oleh Kaisar Roma. Selanjutnya, Yahudi menyatakan bahwa iman Kristen itu berbeda dengan iman Yahudi. Kemudian beredar kesalahpahaman dan hoak mengenai kekristenan. Orang Kristen tidak mau menyembah kaisar dan dianggap sebagai tindak subversif, dan dimulailah penganiayaan panjang selama 250 tahun. Selama penganiayaan kekristenan itu diadakan 2 periode, di mana periode yang pertama dimulai dari Kaisar Nero sampai dengan Kaisar Maximus. Nero membakar kota Roma dan Kristenlah yang dituduh sebagai dalang pembakaran tersebut. Kemudian kriminalitas dan kejahatan yang meningkat, dan orang-orang Kristen juga yang dituduh dalam penyebab hal itu, di mana Kaisar Trajan menganggap Kristen itu sebagai setan dan wajib dibunuh. Dan ada kaisar-kaisar yang lain, yaitu Kaisar Marcus Aurelius dan Kaisar Septimus. Mereka adalah penganiaya-penganiaya di periode pertama untuk menganiaya kekristenan. Setelah penganiayaan periode kedua berakhir, semua sudah berakhir, dan di mana ia juga memindahkan pusat pemerintahan Romawi ke daerah Turki dan menempatkan Konstantinopel sebagai New Rome. Dan penganiayaan yang dialami oleh orang-orang Kristen tidak menyurutkan perkembangan kekristenan, dan bahkan ribuan martir telah mengorbankan nyawanya bagi Kristus, dan gereja mencatat semua itu dalam buku martirologi yang berisi nama-nama martir tersebut, dan mengingat itu selalu dirayakan dalam kalender gereja. Di dalam perkembangan gereja ada struktur pemerintahan gereja, di mana rasul-rasul memilih orang untuk menggantikan mereka nantinya, dan mereka juga menahbiskan uskup, imam, dan para diakon-diakon yang akan melayani nantinya. Dan uskup dikelompokkan juga dalam 3 kategori, yaitu ada uskup daerah, uskup metropolitan, dan uskup patriark. Dalam perkembangan gereja ada juga struktur pemerintahan gereja, yang dimana para rasul-rasul memilih orang untuk menggantikan mereka nantinya, dan mereka juga menahbiskan uskup, imam, dan para diakon-diakon yang akan melayani nantinya. Uskup ini dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu ada uskup daerah, uskup metropolitan, dan uskup patriarkal. Dan pada awal perkembangan gereja ada 5 pusat gereja, yaitu di Roma, Konstantinopel, Alexandria, Antioquia, dan Yerusalem. Dan ini semua dipimpin oleh uskup-uskupnya masing-masing. Ada yang disebut dengan kemenangan gereja, di mana kemenangan gereja yang disebut itu yaitu Konstantin adalah kaisar pertama dari Roma yang menjadi Kristen, dan ia mendapat penglihatan salib ketika melawan Maxentius. Dan yang selanjutnya itu Konstantin dibaptis pada akhir hidupnya. Ibunya lah yang menemukan sisa salib di Yerusalem. Gereja memberi dia gelar sebagai Isapostolos, ataupun sering disebut dengan rasul ataupun sejajar dengan rasul. Ia memindahkan kota Romawi ke ujung Asia Kecil, ataupun yang sering disebut dengan Konstantinopel. Kerajaan tersebut disebut sebagai Bizantin. Itu adalah kemenangan gereja. Sebagai kesimpulan singkat yang saya dapatkan dari hal tersebut, di mana gereja yang berkembang itu adalah gereja yang diproses oleh Tuhan. Sekian yang boleh saya sampaikan mengenai perkembangan gereja. Sekian dan terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.